Putriana. Putriana sudah hadir? Raka Hanif. Raka. Hana. Hadir, Pak. Oke, Sekar. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Yang belum disebut siapa? Dila mana Dila? Tadi sudah masuk. Ya, Putriana sama Dila ya. Oke. Semua sudah disebut ya. Baik, Pak Miftah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala alihi wasallam ajmain. Anak-anak yang berbahagia, gimana keadaan pagi hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kemarin yang ikut vaksin kelas ini berapa? Ada. Semuanya ikut atau di list di kelas? Ikut. Oh ya. Tapi sebagian besar ikut ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga kita sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita semuanya sehat. Okay. Semoga nanti segera kita bisa mengadakan PTM. Ya, entah itu kapan. Yang penting tetap semangat ya. Ini yang baru masuk, Laira. Sebentar. Valeri. Baik, untuk pertemuan ini kita langsung ke materi ya. Silahkan dipersiapkan buku tugas, kemudian buku paket di bab yang pertama. Kita ambil bisa diamati. Ini bisa diamati enggak? Muncul enggak di HP? Muncul, Pak. Muncul ya. Baik. Bab yang pertama tentang hari akhir. Ya. Kelas 9 ini bab yang pertama ini tentang hari akhir. Ini tandanya apa? Artinya tandanya ya kelas 9 artinya kita sudah cukup dianggap dewasa untuk bisa berpikir ya bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Jadi saat ini kita berada di alam yang kedua. Ya, yang pertama kan alam apa? Alam apa? Ayo. Alam penciptaan. Alam penciptaan. Loh, masa lupa? Yang pertama itu kita iya betul. Alam rahim, alam kandungan itu yang pertama. Terus yang kedua alam dunia. Jadi bukan berhenti di dunia ini. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Ya. Jadi nanti setelah alam dunia ini ada alam akhirat. Ya. Alam akhirat inilah yang namanya kehidupan abadi. Alam akhirat inilah nanti sebenarnya kita bisa melihat semua apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita baik di dunia, nanti di akhirat kita akan mendapatkan buahnya. Kalau sebaliknya kita di dunia tidak berbuat baik, kita nanti juga di akhirat bisa melihatnya. Ketika pengadilan akhirat nanti telah tiba, itu yang berkata itu bukan mulut kita ya, tapi semua organ tubuh kita yang berbicara. Mulut dikunci,
tangan berbicara, kaki berbicara, semuanya berbicara, mengucapkan apa yang telah dilakukan selama di dunia ini. Kita hanya sebagai saksi. Ya. Makanya itu hari ini, meskipun kalian di rumah, di kelas-kelas sebelumnya, waktu di SD, sedikit sudah dipelajari kelas 9 ini, mari kita pahami betul-betul. Dan jangan sampai hanya jadi pengetahuan saja. Ini ya, titik tekannya di kelas 9, jangan hanya sampai di pengetahuan saja. Misalnya, oh iya, tahu besok di akhirat seperti itu, tapi tidak punya efek sama sekali. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tahu, tapi juga kita melakukan antisipasi. Harus bagaimana sih? Nah, makanya judul di babnya itu meyakini hari akhir, tidak sebatas meyakini, tapi mengakhiri kebiasaan buruk. Tujuannya itu. Jadi titik poinnya di sikap perilaku kita. Hari akhir, kiamat, ya, tandanya itu nanti kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, sugro dan kubro. Kalau menurut tata bahasa, sugro itu artinya kecil, ya. Kalau kubro itu artinya besar. Kiamat yang kecil itu bagaimana, kiamat yang kubro itu bagaimana, nanti akan kita pelajari. Nah, tandanya adalah kiamat. Kemudian setelah kiamat, nah inilah akhirat, gitu ya. Dari yaumul barzah, kemudian yaumul ba'as, yaumul hasar, yaumul mizan. Nah, kenapa kok ada urut-urutan seperti ini? Sama seperti kemarin ya, kalian mengikuti vaksinasi, masuk di pendaftaran, ya, kemudian registrasi swab, kemudian setelah itu menunggu hasil, langsung ke screening, kemudian vaksin dan sampai selesai. Begitu juga nanti, ya. Nah, terus saat ini yang sudah meninggal itu di mana? Bagaimana? Yang sudah meninggal saat ini masih menunggu, masih mengalami masa penantian. Di mana? Ya di alam kubur, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Masih menunggu. Jadi neraka surga belum ada, ya. Belum ada, belum dibuka saat ini. Hanya orang-orang tertentu, ya, yang sudah bisa mengakses. Hanya orang-orang tertentu yang berpangkat kenabian atau kewalian yang sudah bisa mengakses masuk. Kalau seperti kita, orang-orang biasa, masih dalam penantian, gitu ya. Apa itu yaumul barzah, apa itu yaumul ba'as, apa itu yaumul hasr, setelah ini nanti kita bahas. Baru setelah ini, ya, terakhir ini yaumul mizan. Inilah nanti kita akan diberikan amal kita setelah yaumul mizan ini. Atau sekilas ini Pak, kita kasih gambaran ya. Jadi ketika sudah meninggal semuanya, kemudian semua kan mati. Semua makhluk itu mati. Ya. Kemudian dibangkitkan lagi. Yaumul barzah. Nah, ini semuanya berkumpul ya dalam satu kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Nah, kemudian yaumul ba'as, ini hari kebangkitan. Semua yang meninggal tadi itu semuanya dibangkitkan dalam satu tempat. Seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang semuanya dibangkitkan. Ya. Kemudian ada yaumul hasr. Yaumul hasr ini adalah pengadilan. Terus kemudian yaumul mizan. Yaumul mizan ini penimbangan amal, ya. Tangan kanan, tangan kiri ketika
menerima amal perbuatan di tangan kiri, ya sudah, nanti langsung ke sini neraka. Kalau yang kanan kita menerima, insya Allah surga. Nah, itu ya. Jadi harapan dari buku ini, harapan dari mempelajari ini, ketika kita tahu seperti ini, nah titik tekannya kita sedikit demi sedikit itu mengakhiri kebiasaan buruk. Oke, selanjutnya materi yang pertama. Nah, ini yang pertama tentang pengertian hari akhir. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini kehidupan, ini gambaran hancurnya dunia. Dua gambar ini bisa menjadi tanda ya bahwa ciri-ciri kiamat sughro kecil itu adalah kematian. Ya. Apalagi saat ini ya, kematian yang tidak mengenal usia, asalnya sehat, kemudian tiba-tiba sakit, tiba-tiba tidak ada. Nah, itu bisa jadi tanda ya, tanda dari kiamat sughro tadi. Kemudian ini hancurnya dunia. Kemudian setelah itu beriman kepada hari akhir. Nah, semestinya kita tahu ya bahwa itu merupakan rukun iman yang kelima. Harus kita yakini, harus kita percaya, yakin di dalam hati, kemudian kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Dalilnya apa? Buktinya apa kalau kiamat itu ada, hari akhirat itu ada? Di dalam Al-Quran ada, ya. Di dalam Al-Quran ada. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, ini kalian hafalkan. Wa anasa'atiyatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh ya, hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, ini ya, maka masa saat ini yang sudah meninggal itu ya masih di dalam kubur. Ya, masih ada di dalam kubur. Jika mereka tenang, ya tenang di sana, di alam kubur sana. Kalau mereka tidak tenang, berarti gentayangan ada. Nah, itulah yang gentayangan itu ada berwujud setan-setan yang biasa kita lihat di TV-TV itu sebenarnya. Itu orang-orang yang gelisah, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang punya amalan tidak baik di dunia, meninggalnya di alam kubur seperti orang gelisah, ya, tidak tenang. Kalau orang gelisah ya pengennya kemana-mana. Nah, itu sama seperti setan yang di dalam kubur tidak tenang, akhirnya keluar menjelma jadi bentuk yang macam-macam. Nah, untuk pengertiannya ya berarti iman kepada hari akhir berarti kan iman itu percaya ya, yakin, percaya bahwa hari akhir itu ada. Nah, itu kalau pengertiannya seperti itu, sederhana. Meyakini bahwa hari kiamat, hari akhir itu ada. Nah, tandanya ini, tandanya ditiupnya trompet malaikat Israfil. Ya. Kalau sudah itu kan berarti kan sudah tanda masuk. Kemudian pada hari itu daratan, lautan, ya, benda-benda di langit ini porak-poran. Artinya misal bumi itu seperti ini, itu digoncangkan, digeser, ditarik ke atas sendiri, itu kan sudah lautnya sudah meluap, ya, gunung meletus, semuanya berhamburan haba mansur. Semuanya yang ada di dunia ini nanti akan berhamburan seperti debu yang berterbangan. Ya, semoga kita semua diselamatkan ya dari masa itu ya. Kemudian lautan meluap, ya, menumpahkan seluruh isinya. Yang ada di dalam laut ini keluar semua, ya. Bintang, planet, bulan saling bertabrakan. Ini hal yang
kita hindari. Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang seperti ini. Seluruh manusia menjadi panik, ya, berlari-lari pontang-panting, tidak sempat mengenali lagi sana saudaranya, udah ada kenal. Di saat itu ya mereka semua memikirkan dirinya sendiri, tidak sempat memikirkan orang tuanya yang sudah besar, tidak sempat memikirkan anak-anaknya, keluarganya, udah semuanya memikirkan diri sendiri. Ya. Semuanya ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya ya endingnya ya semuanya akan mati, semuanya akan hancur menghadap ilahi rabbih. Nah, ketika semuanya sudah mati semua, ya tidak hanya manusia, ini pertanyaan, tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, ya, ada jin, setan, semua mati saat itu. Nah, kemudian ini tadi di awal ada pembagian. Nah, kalau sugro kan kecil, kalau kubro itu besar. Tandanya apa? Kematian, kemudian karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, dan lain sebagainya. Itu kiamat-kiamat kecil ya memang sudah terjadi, sampai hari ini sudah terjadi. Kemudian kiamat kubro, tandanya itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta akan hancur. Porak-poranda hancur, kehidupan manusia berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Nah, ini tanda-tandanya ya. Ada orang yang meninggal. Ya, saat ini kita berada di sini. Kita mensolati sebagai memenuhi hak seorang muslim. Tapi nanti kita akan di sini. Ya. Kita nanti akan di sini. Kain kafan ya kemudian diangkat ya. Semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat tarjih. Ya. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita itu akan kembali kepadanya. Ilaihi rajiun, akan kembali kepadanya. Manusia itu bukan makhluk bumi. Hakikatnya itu bukan makhluk bumi, tapi manusia itu sebenarnya makhluk surga. Ya, yang karena ada kepentingan tertentu menjadi hidup di dunia. Maka kita nanti akan kembali kepadanya. Suatu saat akan kembali kepadanya. Gitu ya. Nah, itu untuk yang kiamat sugro. Nah, kiamat kubro, nah ini tandanya banyak sekali, ada di surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Manusia seperti laron. Laron tahu enggak? Coba laron itu tahu enggak? Tahu. Tahu, Pak. Yang Tahu, Pak. musim hujan itu ya, yang ada di rumah itu loh. Iya, Pak. Itu ibaratnya itu manusia ini ketika nanti di alam akhirat, ketika kiamat terjadi seperti itu, beterbangan. Wah, berarti kan laut disuntakkan, ya, gunung meletus, dari darat itu naik kayak gempa. Itu kan akhirnya manusia terbang, beterbangan seperti laut. Gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung meletus, ya, karena banyak sekali gunung itu meletus, ya seperti bulu yang dihamburkan. Ini Al-Quran, ya, kita jangan tidak percaya. Kemudian al-zalzalah idza zulzilat al-ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi digoncangkan, goncangan yang dahsyat, mengeluarkan beban-beban berat. Kemudian belum terjadi sehingga seorang pun yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah dan hadis Nabi. Makanya kita harus percaya sepenuh hati. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Ya. Keraguan sedikit pun bahwa
hari akhir itu tidak ada, jangan sampai seperti itu. Nah, ini tanda-tandanya. Malaikat Israel meniup sangkakala, wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, ya, bintang-bintang berjatuhan. Coba bayangkan kejadian atau kondisi saat itu. Kita gunung meletus saja sudah panik, ya. Apalagi semua makhluk Allah ini semuanya bereaksi. Langit terbelah pada hari itu, ya, janji Allah pasti terlaksana. Nah, ini harus kita yakini betul-betul. Makanya tadi kembali ke judul, ya, mengakhiri sikap buruk. Jadi ketika kita tahu seperti itu, ya harus ada efeknya. Efeknya menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah tanda-tanda kiamat, ya, kita langsung ke kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu diamali dari yaumul barzah, ya, yaumul barzah atau alam barzah. Itu pintu gerbang menuju akhirat adalah alam kubur, ya. Pintu gerbangnya adalah kematian. Tentu kita semua ingin masuk surga, ya. Pintunya kan harus lewat apa, ya, sarannya harus mati dulu, harus meninggal dulu, gitu. Nah, itu logis. Jadi kematian itu nanti, ya, hal yang memang harus terjadi pada diri kita. Apa itu alam barzah atau yaumul barzah? Yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat, ya, batasnya. Kemudian di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani kehidupan di dunia. Ini, ya, yang menanyai ini, ya, mungkar dan nakir. Sudah banyak bocoran, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu, ya. Terutama yang ditanya pertama adalah mengenai ketuhanan, mengenai tauhid, ya. Ketika di dunia itu nama Tuhannya siapa, man rabbuka, ya. Kemudian nabinya, man nabiyuka, kemudian kitabnya, bacaannya, ya. Jangan sampai aktivitas keseharian kita itu mengalahkan bacaan wajib kita. Bacaan wajib itu apa? Al-Quran, ya. Jangan intensitas HP, ya, yang saat ini, ya. Intensitas HP itu melebihi kita membaca Al-Quran. Jangan. HP itu piranti kita, ya, untuk berkegiatan. Kalau untuk seperti ini, ya, untuk kalau orang dewasa, ya, untuk bekerja, ya. Kalau untuk belajar, selain itu sudahlah kita kurangi, kita perbanyak juga yang bacaan wajib, ya. Kemudian keyakinan itu juga ditanya. Nah, kemudian kalau ini silahkan kalian nanti baca, ya, beda orang mukmin dan kafir di alam kubur. Ini nanti beda sekali. Dan itu semuanya alami, ya. Tidak bisa kita rencanakan. Tidak bisa kita rencanakan, wow, contekannya seperti ini, nama Tuhan, nama Nabi, nama kita. Itu kita iling-iling seperti, wah, pertanyaannya gampang. Tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Orang yang hidupnya itu selalu ibadah, ketika sakaratul maut, ya, itu saja sulit mengucapkan istighfar.
padahal seluruh hidupnya itu untuk ibadah, ya. Itu aja sulit mengucapkan istighfar ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan masih hidup, itu aja sulit, apalagi ketika sudah meninggal. Maka nanti yang berbicara di sana itu ya alam tidak bisa settingan di sana tidak bisa. Makanya jadikanlah istighfar, kalimat-kalimat thayyibah ini betul-betul kebiasaan, ya, betul-betul kebiasaan, karena nanti akan bicara sendiri ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, ketika yaumul barzah sudah, yaumul ba'as, nah ini peristiwa akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Nah, ini namanya yaumul ba'as. Kemudian yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, ketika semua bangkit, nanti semuanya itu kumpul. Kita itu nanti kumpul di padang ini. Ya. Dan di sini itu tidak kenal, ya. Di sini itu tidak kenal. Dulu orang tua di dunia, belum tentu nanti di padang mahsyar itu bisa bersama, belum tentu, ya. Kecuali hubungan antar dari anak dengan orang tua yang memang hubungannya itu lillah, hubungannya itu karena Allah, ya. Cinta kasihnya itu karena Allah. Itu insya Allah mereka nanti akan dipertemukan. Tapi kalau tidak, pasti tidak akan ketemu, ya. Orang-orang tua kita itu sulit, karena seluruh dunia ini nanti ada di sini, ya. Kebangkitan manusia akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Malaikat Israfil 2 kali. Pertama kali itu kehancuran dunia, yang kedua ini ketika semuanya dibangkitkan, jadi 2 kali, ya. Nah, seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir bangkit dari kubur, keadaan mereka itu bermacam-macam sesuai amal perbuatan. Dan coba nanti kita keadaan kita nanti seperti apa, ya. Ya kita sendiri yang sekarang ini sedang melaksanakan. Kalau kita baik, insya Allah nanti wujud kita itu insya Allah baik, ya. Wa nufikha fis-suri fa idahum min ajdasi ila rabbihim yansilun. Ini surat Yasin yang seperti biasa kita baca, ya. Lalu ditiuplah sangkakala, ini yang kedua. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, ini coba yang perlu diantisipasi. Karena kesombongannya sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, ya, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya pasti besok akan menyesal, ya. Kemudian, nah ini ada sedikit cerita. Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kamu. Nah ini nanti sesuai dengan amal perbuatan kita. Karena saat ini itu sebagian hadis ada yang menunjukkan matahari itu hanya berjarak 1 kilan. 1 kilan, coba bayangkan. Ketika kita menuju ke padang mahsyar, entah sejauh mana, entah berapa kilo, berpuluh kilo, beratus kilo. Dalam perjalanannya itu jarak matahari hanya 1 kilo. Ya. Coba 1 kilan itu seberapa panasnya, ya? Panas
di matahari dunia aja yang juaranya itu sangat jauh sekali sudah panas, apalagi 1 kilo. Nah, yaumul ba'ats sudah yaumul hasr, yaumul mahsyar. Nah, jadi kan tadi perjalanan kepada mahsyar. Nah, ini kita sudah sampai di yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Nah, ini hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan dari yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, itulah, semoga nanti kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki ya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah dikehendaki berarti kita akan dijaga ya, ketika jalan matahari jarak 1 kilat semoga kita akan dipayungi oleh malaikat-malaikat. Nah, itulah kelebihan orang yang beramal baik. Makanya ketika beramal baik kamu jangan ragu ya, mantap, ikhlas, insya Allah nanti akan berbuah di hari kehidupan setelahnya. Gitu ya. Nah, ini untuk dalilnya, dalil padang mahsyar. Nah, kemudian yang terakhir setelah yaumul mahsyar, yaumul hasr, yaumul mizan, yaumul hisab. Yaumul mizan, yaumul hisab. Mizan itu penimbangan ya, hisab itu ya sama seperti perhitungan, timbangan dan dihitung. Dua istilah ini yaumul mizan, yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, ya, hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Ya, pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing. Nah, itu ya. Nah, ini famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Zarah itu banyak yang memaknai biji sawi, kecil sekali. Makanya berbuat baik meskipun kecil, insya Allah ada balasannya. Begitu juga ya, ketika berbuat jahat ya, akan mendapatkan balasan. Itu ya. Kemudian setelah itu surga neraka. Oh ya, yang untuk ini amal ini perlu pantah sedikit tambahin. Jadi ada 2 ya. Amal itu ada 2, kesalahan itu ada 2. Kalau kita itu punya kesalahan yang kaitannya dengan ketuhanan ya, tentang ibadah kepada Allah, habduminallah, maka kita cukup istighfar ya, kita cukup istighfar astagfirullahaladzim dengan sepenuh hati, semoga Allah mengampuni. Lupa sholat ya, lupa sholat itu kan hubungannya dengan Allah ya, hubungannya dengan Allah. Lupa sholat ya diqadha, sholatnya diqadha tapi diiringi dengan minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita punya kesalahan terhadap manusia, hablum minan nas, maka kita cara minta ampunannya ya dengan sesama manusia dulu. Jangan ketika kita punya salah kepada teman, kita cukup hanya istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampunnya kepada Allah. Ya, belum cukup. Kalau kita punya salah kepada manusia, maka kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Baru setelah itu kepada Allah.
Jika manusia itu tidak mengampuni, ya Allah tidak akan mengampuni. Nah, itu ya. Jadi harus dibedakan. Kesalahan manusia, minta maaf kepada manusia. Kaitannya dengan ibadah langsung bisa kepada Allah. Nah, setelah itu surga dan neraka. Nah, surga untuk orang yang berbuat baik, neraka yang amal buruk. Oke, baik. Untuk materi ini silahkan nanti tetap dipelajari, silahkan kalian baca-baca, silahkan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ada waktu sedikit, kita bisa berdiskusi. Silahkan bagi yang mau bertanya. Oke. Baik, karena sudah waktu kita selesai. Nampak angkat tangan, Kak. Pak, itu Ya. apa? Pakai soal nggak, Pak? Nggak usah, Tidak, Pak. nggak usah, langsung aja jawabannya, gitu ya. Yang penting ada keterangannya, ada keterangan. Kalau kualitas soal tidak ini, tapi keterangan. A apa gitu, A apa, B apa. Kalau pilih A ya A, keterangannya apa. Gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Yang lain? Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Jangan lupa sarapan ya. Setelah ini pelajaran apa? Setelah ini materi apa? Materi apa setelah ini? PJOK, Pak. PJOK. Olahraga apa materi? Udah. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.